Karena aku awalnya kan bacanya cuman lihatnya dari cover kan, dan dari lihat tanggalnya, oh berarti ini sebenarnya katalog event. Oke. Dan ternyata benar, dia itu katalog event pameran di Surabaya tahun 2016. Senimannya siapa? Agan. Macam-macam sih, ada Aga, Pada artis. Benny Wicaksono, Jimbo, malah ada dokter Melanie Setiawan, Oke, oh ya dia ini apa? Imam Balang Bayang gitu. Nah dari intinya hitungannya apa ya ini ya? Kuratorial, Kuratorial ya? Kuratorial kan? Dari kuratorial itu aku nemu bahwa dalam seni itu juga ada teori. Tapi kan kadang kan kita sering di dunia seni, apalagi kalau aku motret ya, itu kayak teori itu kayak digiwa lah. Padahal ketika kita tahu soal teori dari sebuah karya seni, kita bisa menjadikan itu jadi satu patokan untuk bikin karya seni yang lain, dimodifikasi. Betul. Ya kayak dulu dapat anget. Cek episode sebelumnya. Terus ini, aku nemu satu kutipan tuh mengelirukan secara teoritis suatu karya seni dengan objek nyata sesungguhnya adalah kesalahan filosofis. Itu aku langsung kebayang ya dulu yang pernah kita bahas soal yang patung kaki di 0 kilo itu loh. Oh iya. Itu kan sebuah karya seni yang sebenarnya kita nggak bisa menilai itu sebagai sesuatu yang sangat literal tuh. Tapi beberapa oknum mengira ya wis itu kaki, ya udah itu kaki. Patung kaki gitu kan. Patung kaki adalah kaki gitu. Betul. Padahal mungkin implementasi dari senimannya itu mungkin ya itu cuma menggambarkan apa gitu yang orang tuh harus baca gitu loh. Narasinya itu tentang apa sih, gagasan apa yang mau disampaikan sama senimannya. Tapi beberapa orang yang menilai itu secara literal itu menganggap itu sebuah pornografi karena ya itu kaki yang terancam. Mungkin kalau dikasih sarung nggak apa-apa. Dikasih sepatu kan. Celana jeans gitu. Tapi kan itu akar kan? Iya. Lain sepatu akar kan? Yang kaki akar satu doang kan? Satu apa dua sih? Gue lupa. Dua kakinya. Dua, dia lagi ngelangkah gini. Enggak, dia cuma berdiri doang. Tapi ya karena mungkin buat mereka itu adalah aurat ya. Makanya mungkin kalau sebenarnya solusinya dikasih sarung ya itu. Solusinya di mindset agama, pala lu. Di situ aku terus memang kadang bedanya seni sama sesuatu yang ada di dunia nyata ya itu karena implementasinya bisa beda gitu loh. Terus kita nggak bisa orang menangkapnya beda. Dan kita emang nggak bisa melihat suatu karya seni itu ya udah sesuai dengan bentuknya aja gitu loh. Mungkin itu juga, tapi enggak cuman itu. Oke. Itu sih yang aku dapat dari kuratorial dari artwork. Tapi ke belakang tuh banyak ini sih, katalog dari karya seni yang dipajang. Salah satunya karyanya Agan. Yang kan dihulek dulu lah. Oh, yang hulek. Oke. Perlu dilihatin nggak ini yang hulek nih? Ya. Hulk Hogan tuh. Hulk Hogan. Iya. Iya, Hulk Hogan. Hulk Hogan. Hulk Hogan itu lawas banget. WCW. Kita Cewek. Next. Apa? Kalau aku sih cuma pengen tanya aja sebenarnya kayak apa seni, maksudnya dunia seni itu tuh batasnya tuh apa, dan maksudnya apakah menciptakan apapun itu tuh bisa disebut dengan seni. Ya, aku cuma pengen tanya itu aja sih. Karena aku nggak begitu paham dan ya baru mengenal lebih dalam itu ya semenjak di sini. Betul. Oke, pertanyaan saja nanti ambil goodie bag di belakang ya. Enggak, jawabnya tulis di kolom komentar. Dibantu dijawab Okta ini. Ya. Oktaria Sonata soal. Punya. Betaria. Oh ya beta. Oke Okta, terima kasih. Ini sama juga, gue juga pertanyaan. Lu Ya udah, ntar goodie bagnya bagi dua ya. Enggak ada dua mas, merchandise. Aku tertarik sama setelah seni yang dinilai menurut persepsi umum orang seni, apakah itu ada? Kalau misalnya ada, itu seperti apa ya? Apakah kemudian nanti akan kembali ke semacam contoh-contoh yang pas kita di Doang Kopi kita ngobrolin soal seni untuk masyarakat gitu ya, maksudnya yang kemudian kembali lagi ke masyarakat gitu, misalnya menghias gapura, terus menghias makanan, apakah
setelah seni-senian yang tinggi itu kemudian akan kembali ke situ, atau ada yang baru? Kalau ada yang baru itu seperti apa dan bagaimana? Gue malah pertanyaan sih. Ya, jawab juga di kolom komentar ya. Nih. Ini malah tanya semua ini. Ini apa yang kalian dapat dari buku ini? Ya itu pandangan soal seni. Jangan abot ya. Seni ternyata kalau itu kan kayak terus kemudian jadi sempit gitu. Yang punya definisi hanya orang-orang yang seni, hanya ekosistem seni, kemudian lagi ke orang-orang pengalaman seni seseorang. Nah, kemudian orang-orang lain tuh kayak kemudian nggak bisa nembus gitu, kayak kok lu jadi eksklusif sih gitu. Tapi yang sebelumnya kita berangkatnya dari hal yang menyenangkan kita atau berulang terus dilakukan, kemudian ya itu jadi seni gitu. Tapi kok ini kayak jadi, gue merasanya eksklusif gitu. Makanya gue coba, apakah kalau misalnya di buku itu ada pertanyaan soal, terus kalau ada seni yang baru yang belum dikategorikan gitu, itu terus gimana gitu? Asumsi gue mungkin apakah akan kembali ke sesederhana kita di masyarakat gitu. Kayak menghias-hias kampung, cara memasang tali di pot, gitu loh. Juga apakah akan kayak gitu. Masang kaligrafi yang muter di musola kayak gitu. Kan ada seninya juga, maksudnya ada komposisi. Kenapa di atas gitu, misalnya konseptual, Tuhan itu di atas. Nggak mungkin kaligrafi di bawah. Serius di atas iya, coba aja gitu. Dewa dulu pernah jadi masalah tuh. Siapa? Dewa yang kaligrafi Allah. Bukan keset ya, apa? Karpet. Karpet, cover. Gue tanya cover album, cover album. Itu merah. Iya Mas, Des. Kalau aku sih Dear Art World yang ditulis sama kurator Hendra Wianto ini sih aku nemuin 4 hal ya. Dia membahas sistem, dia membahas institusi, ekosistem kan? Ekosistem, tapi yang mungkin sepertinya tidak nyaman dibahas itu polemik. Oke. Karena buatku setelah aku mendakwa Hamka plagiat itu tidak ada lagi polemik dalam dunia seni gitu. Yang ada ini cuma keributan kecil. Gitu. Aku percaya bahwa seni itu lahir dari upacara. Seni adalah bagian dari seremonial kebudayaan dan peradaban. Itu ini yang Putu Wijaya. Oh iya ya. Iya, buku Putu Wijaya. Aku yakin itu lahir dari upacara. Bagaimana teman-teman atau kawan-kawan sok kenal soal ketika manusia prasejarah itu menemukan kenyamanan dalam bentuk komunal lalu merayakannya, entah itu lewat gerakan badan atau itu lewat suara atau lewat apapun, itu lewat kuas atau apapun di Altamira misalkan dan segala macam, itu lahir dari sebuah upacara. Tapi kemudian ketika ada sistem kepemilikan yang muncul, semua jadi tersekat-sekat. Seni atau apapun itu istilahnya itu ditentukan dari nilai dan moralitas yang mengepungnya kalau buatku. Itu hanya jadinya sempit kan? Iya, jadinya di situ. Musik klasik katakanlah. Aku rada lupa kalau nggak salah majalah Frankfurt ya, Adorno dan teman-teman di Jerman itu pernah menentukan gini loh cara menikmati musik klasik. Cara menikmati musik klasik adalah duduk tenang, tegak, dan memang benar-benar menikmati musiknya. Oh, kayak di ruangannya itu, benar-benar kayak di ruangan itu. Tapi pemain biola yang cepat itu siapa namanya? Atau gue tanya Andra. Oh iya. Paganini ataupun musik-musiknya Beethoven itu bikin sange gitu tuh. Dan tubuh-tubuh yang ada di situ itu dikepung dengan moralitas yang begitu, tidak bisa ekspresif, tidak bisa mengerut tubuhnya, tidak bisa meriuk dianya dan segala macam. Menurutku itu dia membahas sistem bagaimana satu sistem besar itu mendefinisikan seni mana bukan seni. Betul. Di Jogja pernah dapat perlawanan. Aku rada lupa di bukunya Pak Ikun kalau nggak salah itu ada Pinel. Judulnya apa? Aku lupa ya. Jogja Jamming jangan-jangan. Enggak, dia hibah dari mana gitu nggak ngerti. Lama. Hibah karya. Hibah karya. Jadi dia mencatat. Iya, buat kritik seni rupa kan. Iya, betul. Kritik seni rupa. Ya. Waktu itu Binel muncul dengan ukuran-ukurannya tuh.
bahwa ukuran-ukurannya bahwa yang disebut dengan perupa adalah orang yang berusia 40 tahun ke atas, lalu karya yang disebut karya itu adalah yang digantung di galeri. Kemudian dapat perlawanan, nilai-nilai itu dapat perlawanan juga dari perupa-perupa muda yang kemudian bikin binal. Oh iya benar. Abis itu ada peristiwa binal. Ada namanya binal. Namanya benar-benar binal. Setan dari binal mungkin ya. Pastilah. Di mana ruang karya-karya itu dipajang di ruang publik, di pasar, dan segala macam. Jadi itu. Jadi ya sekali lagi menurutku ya apa yang mengepung nilai atau moralitas apa yang mengepung para pegiat dan masyarakat, dari situlah sudut pandangnya lahir. Diaji. Berarti orang pinter itu yang apa perlawanan tadi itu yang karyanya tank dari karung aku nggak tahu itu nggak sih yang dulu tuh aku tuh dulu pernah soalnya itu rada mirip sama Jogja Jamming, spirit Jogja Jamming. Yang binal itu seingat gue. Aku ingat kalau di arsitektur ada orang namanya Aldo Rossi. Dia besar di Firenze atau apa, aku rada lupa. Firenze itu kan dikenal sebagai tanda kutip kota bandel nih. Nah, dia bilang sejarah ruang adalah sejarah perlawanan. Oke. Itu seperti yang kan lingkungannya mempengaruhi nilai dan moralitas itu mempengaruhi. Itu dia dari mana? Latin. Itali. Oke. Aldo Rossi. Ya. Kemudian ada Lefebvre yang mendefinisikan ruang secara lebih jelimet karena lingkungannya juga seperti itu gitu. Itu Latin bukan? Lefebvre Prancis apa aku lupa. Gitu. Terus Foucault atau pemikir-pemikir kan juga ini kayak gitu. Sartre misalkan ketika teorinya lahir ketika lingkungannya depresif banget. Kenapa katanya Tuhan baik tapi kenapa jadi begini gitu, keadaan jadi begini, perang bikin begini, kenapa nggak diselamatkan gitu segala macam muncul itu mungkin gitu sih. Tapi emang gitu ya, seni itu juga mungkin bisa jawaban buat Okta tadi ya, yang membatasi ya norma-norma yang disebutkan nilai dan moral yang mengepungnya, yang dibentuknya sendiri nggak sih? Bisa dibentuk sendiri ya, makanya jadi atau adaptasi dari kalau merujuk ke kalau mau pakai sudut pandangnya Mas Hendro gitu dengan memakai sistem dan definisi, kita bisa memandang seni itu adalah perpanjangan kuasa, bentuk kuasa, medium untuk membuat orang patuh gitu. Kalau buatku, patuhnya apa? Ontologis, muaranya ke ontologis, baik buruk, jelek, ain dan segala macam. Nah, kalau pakai teori Foucault, di mana ada kekuasaan pasti ada kekuasaan yang lain. Bertarunglah di situ. Kekuasaan itu majemuk, jadi tidak dimiliki orang yang punya suprastruktur atau yang punya infrastruktur. Kayak misalnya, kau udah menikah, gue menikah gitu kan? Hampir. Oh iya. Callback nih dia. Iya, gue menikah. Hampir apa udah? Hampir, ya. Tapi lu mengingatkan. Oh ya, sorry. Ganti contoh gimana? Masih gini. Jangan santai aja Mas. Silakan lihat episode sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Okta dan Sonata. Okta menikah gitu kan. Kue menikah itu pasti mengamini lalu menjalankan banyak nilai moral kan. Betul. Nilai moral itu kuasa untuk membuat kue patuh. Ya. Kita akrab dengan patriarki ini segala macam. Ya. Suatu ketika Lebaran. Suatu ketika Lebaran. Terus setiap kali Lebaran kue sungkem sama suami. Sungkem itu kan produk dari feodal. Nah, feodalisme dan segala macamnya itu kan kuasa buat orang patuh. Kue lawan, nggak usah sungkem, kita tos-tosan aja, itu perlawanan. Sesederhana itu. Itu gue tos. Sesederhana itu. Kalau mau pakai teori Foucault misalkan, kalau ke arah yang lain mungkin akan berbeda juga. Benar. Gitu. Ya pokoknya warisannya para pemikir itu bisa buat pegangan sebenarnya untuk apapun ya. Terutama maksudnya kalau gue sih selalu melihatnya 3 paradigma besar itu loh. Maksudnya sebaiknya kita menggunakan paradigma kritis gitu atas apapun gitu, bukan hanya positivistik atau jadi apa kritik. Ini soalnya Dear Artboard bukan Dear Artboard. Bukan Dear Artboard. Dear Artboard. Ya.
Simak episode spesial bersama Desta Wasesa dari Musik Jogja di Spotify secara gratis. Atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini silahkan berlangganan. Lalu bagikan ke sosial mediamu. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.